Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, serta semua karyawan Rumah Sakit Islam Namira yang saya banggakan. Kami dari tim Standar Syariah Manajemen Mutu akan menyampaikan beberapa hal terkait Standar Syariah Manajemen Mutu. SSMM ada 3. Yang pertama, indikator mutu wajib syariah. Yang kedua, indikator standar pelayanan minimum syariah. Yang ketiga, indikator mutu unit syariah. Indikator mutu wajib syariah yang pertama yaitu talqin untuk pasien sakaratul maut. Talqin untuk pasien sakaratul maut adalah upaya pendampingan kepada pasien agar dapat meninggal dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hidupnya. Tujuannya agar semua pasien sakaratul maut terdampingi dengan talqin sampai akhir kehidupannya. Yang kedua, mengingatkan waktu sholat. Petugas mengingatkan pasien yang wajib salat untuk menjalankan ibadah salat fardu dan memberikan bimbingan sholat jika diperlukan, yang tujuannya agar tergambarnya tanggung jawab petugas dalam menjalankan pelayanan secara islami. Yang ketiga, pemasangan DC sesuai gender. Prosedur pemasangan kateter dengan memperhatikan aspek syariah yaitu dilakukan oleh petugas yang berjenis kelamin sama dengan pasien. Tujuannya agar tergambarnya kepatuhan petugas dalam melakukan tindakan pemasangan kateter sesuai dengan jenis kelamin. Indikator standar pelayanan minimum syariah ada 9. Yang pertama, membaca basmalah pada pemberian obat dan tindakan. Secara lisan, petugas membaca dan mengajak pasien dan keluarga untuk membaca basmalah sebelum melaksanakan pemberian obat, injeksi, dan tindakan keperawatan. Yang kedua, hijab untuk pasien. Hijab untuk pasien yaitu mengedukasi pemakaian hijab bagi pasien muslimah yang belum mengenakan hijab di rawat inap. Yang ketiga, mandatory training, di mana mandatory training kegiatan pembelajaran pada karyawan tentang taharah, bimbingan sholat bagi pasien dan talqin. Yang keempat, adanya edukasi islami, leaflet atau buku kerohanian. Tersedianya leaflet atau buku kerohanian yang digunakan sebagai media edukasi islami kepada pasien rawat inap sesuai dengan penyakitnya. Yang kelima, pemasangan EKG sesuai gender, di mana proses pelaksanaan pemasangan EKG oleh petugas yang sesuai dengan jenis kelamin pasien. Yang keenam, pemasangan hijab ibu menyusui, ketersediaan dan pemakaian khusus untuk ibu menyusui ketika ibu sedang menyusui. Yang ketujuh, pemakaian hijab di kamar operasi, di mana tujuannya tergambarnya pemakaian pada pasien yang akan menjalankan operasi. Yang kedelapan, pemasangan hijab untuk pasien, yaitu sebagai acuan untuk penerapan langkah-langkah dalam pemakaian hijab pasien di rawat inap. Yang kesembilan, penggunaan akad syariah dalam perjanjian dan transaksi non-tunai di Rumah Sakit Islam Namira. Dasar dari prinsip tentang hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian, termasuk transaksi non-tunai, sehingga kedua belah pihak saling terkait pada hak dan kewajiban dengan disaksikan oleh saksi sesuai dengan ketentuannya. Indikator mutu unit syariah ada 6. Yang pertama, angka kehadiran kegiatan doa karyawan yang bertujuan untuk kedisiplinan, pemeliharaan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah karyawan RSI Namira. Yang kedua, angka pelaksanaan budaya Al-Quran per unit kerja, di mana tujuannya agar tergambarnya kedisiplinan, pemeliharaan akidah, ibadah, dan muamalah karyawan RSI Namira per unit kerja. Yang ketiga, angka bimbingan psikospiritual unit PBI kepada pasien ruang rawat inap, di mana tujuannya untuk kedisiplinan pemeliharaan akidah ibadah, akhlak dan muamalah dalam pelayanan keagamaan terhadap pasien. Yang keempat, angka tahsin karyawan, tujuannya tergambarnya kedisiplinan, pemeliharaan akidah, ibadah, akhlak dan muamalah karyawan RSI Namira per unit kerja. Kelima, membaca basmalah sebelum tindakan kontras di radiologi.
yang bertujuan untuk tergambarnya niat ibadah dan tawakal pada radiografer dalam menjalankan pelayanan dan ikhtiar pasien dengan mengucapkan lafaz basmalah. Yang keenam, membaca basmalah sebelum pengambilan sampel pada laboratorium. Tujuannya, tergambarnya niat ibadah dan tawakal pada petugas analis dalam menjalankan pelayanan dan ikhtiar pasien dengan mengucapkan lafaz basmalah. Pengumpulan dan pelaporan indikator mutu. Definisinya, suatu kegiatan dalam mengumpulkan dan melaporkan indikator mutu yang diukur rumah sakit, dimulai dari mendapatkan data kasar hingga mengolahnya menjadi suatu informasi. Hasil pelaksanaan kegiatan yang pelaporannya melalui subkomite mutu yang dilaporkan oleh kepala unit. Tujuannya, sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan indikator mutu di Rumah Sakit Islam Namira. Prosedurnya, yang pertama, ambil data indikator mutu yang berasal dari sumber data bisa dari rekam medis atau sumber lainnya, masukkan ke dalam formulir instrumen data. Yang kedua, pindahkan jumlah data yang telah direkapitulasi dalam formulir instrumen data harian berjalan dalam formulir sensus harian berisi jumlah numerator dan denominator. Yang ketiga, setiap tanggal 1 sampai 5, unit terkait melakukan rekapitulasi forum A, kemudian tanggal 4 sampai 5 melaporkan ke subkomite mutu. Yang keempat, kemudian unit melaporkan forum B ke subkomite mutu. Yang kelima, capaian indikator mutu pada akhir bulan ditulis dalam forum rekapitulasi bulanan, membuat analisa capaiannya dan membandingkan capaian dengan bulan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.